Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Hampir membuat nyawa terancam. Aluna merasa bersyukur. Dia merasakan kasih sayang yang sempat hilang dari orang tuanya lewat orang tua Mega. Awalnya, ada rasa takut di hati Aluna jika dia tinggal menumpang dengan keluarga Mega. Namun, di luar dugaannya, keluarga Mega menyambutnya dengan baik. Aluna, enggak ada niat buat cari suami lagi. Kemarin ada yang nanya kamu ke papa loh. Celetuk Mega, yang mana membuat Aluna menoleh. Buatmu saja, kamu kan masih jomblo. Hati perawan tua loh. Mendengar perkataan Aluna, membuat Mega cemberut sebal. Jodohku, masih jagain jodoh orang kayaknya, ringis Mega. Makanya, direbut dong jodohmu. Kalau aku ya, entar dulu deh, masih seleksi cari yang lebih dari mas mantan. Biar nanti dia gak besar kepala, kalau aku menikah dengan pria di bawahnya. Ujar Aluna sembari kembali menatap ponselnya. Bagus itu, biar si buaya darat itu gak terbang terus. Sesekali dia harus dijatuhkan, biar sadar dirinya itu buaya, bukan burung elang. Seru Mega, yang mana membuat Aluna tertawa kecil. Di ruang kerjanya, terlihat seorang pria yang tak lain adalah Arfian tengah sibuk dengan tumpukan berkasnya. Sedari tadi dia berdecak kesal, lantaran pekerjaannya yang tak kunjung selesai. Sejenak, dia melirik ke arah jam tangannya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, yang dimana dirinya harus segera menyelesaikan pekerjaannya, agar bisa istirahat sejenak. Arfian terkejut, lantaran mendengar suara pintu ruangannya, yang terbuka tanpa diketuk. Pria itu pun mengangkat pandangannya, dan menatap pada seorang wanita berpakaian ketat, dengan sebuah berkas yang ada di pelukannya. Kening Arfian mengerut dalam. Sebelumnya dia tak pernah melihat wanita itu ada di dalam kantornya. Maaf tuan, saya karyawan magang baru. Asisten Anda menitipkan dokumen ini pada saya, dan meminta saya untuk memberikannya pada Anda. Ujar wanita itu sembari berjalan mendekati Arfian. Mata Arfian menajam, dia mengisyaratkan agar wanita itu tak mendekatinya lewat tatapan tajamnya. Namun, seakan tak takut, dia justru berdiri di sebelah Arfian dan menaruh berkas itu di hadapannya. Arfian segera menutup mulut dan hidungnya. Dia sudah menahan mual sejak wanita itu berjarak 1 meter di dekatnya. Tuan, saya, wanita itu dengan berani menyentuh bahu Arfian, membuat pria itu murka, dan beranjak berdiri dengan menepis kuat tangan wanita yang berusaha mendekatinya. Menyingkirlah, wanita tak tahu malu. Siapa kamu? Seenaknya saja memasuki ruanganku dan menyentuhku. Kamu sangat membuatku mual, sentak Arfian dengan wajahnya yang merah padam. Mual, wanita itu bingung. Dia mencoba mengendus aroma tubuhnya. Tetapi, dia tak merasakan aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Kenapa Arfian merasa mual? Arfian mengambil telepon genggam yang ada di atas meja kerjanya. Dia lalu menelpon satpam untuk mengusir wanita itu. Tak lama, 2 orang satpam pun datang, beserta seorang pria yang menjabat sebagai asisten Arfian. Usir wanita ini dari kantorku. Jangan biarkan dia menginjakkan kakinya kembali di kantor ini, sentak Arfian dengan tatapan tajam.
Baik Tuan, dua satpam itu bergegas menarik wanita itu keluar. Tentu saja, wanita itu meronta-ronta. Tidak, Tuan, maafkan saya, seru wanita itu tanpa Arfian hiraukan. Sementara Arfian, dia sudah merasakan gatal pada tubuhnya. Wajahnya memerah menahan gatal, tubuhnya pun terasa panas. Melihat respon bosnya yang seperti itu, bergegas asisten Arfian mengambil sebuah obat dari lemari dan memberikannya pada bosnya yang sedang menahan sakit. Arfian menerimanya. Dia segera memakan obatnya dan meminum segelas air yang dirinya ambil dari meja. Pria itu mengambil nafas sebanyak-banyaknya, rasanya dadanya sangat sesak. Dia sejenak menumpu tubuhnya dengan kedua telapak tangannya yang menyanggah pada meja kerjanya. Kepalanya tertunduk sembari menormalkan degupan jantungnya. Tuan, maaf, saya teledor. Wanita tadi mengambil berkas yang saya taruh di sebuah meja sebelum saya masuk ke dalam toilet. Saya tidak tahu jika wanita itu mengambilnya dan memberikannya pada Anda, ujar asisten Arfian dengan penuh penyesalan. Reza, kamu hampir membuat nyawaku terancam, sentak Arfian dengan menatap tajam ke arah asistennya yang bernama Reza itu. Maaf, sesal Reza. Arfian menghela nafas pelan. Dia beralih mendudukkan dirinya kembali di bangku kebesarannya dan menyandarkan tubuhnya. Matanya terpejam, menormalkan nafasnya yang terdengar memburu. Arfian, pria tampan yang mengidap gynophobia. Dia akan merasakan gatal pada tubuhnya dan mual. Bahkan, sesak. Seperti seseorang yang alergi terhadap makanan, cuaca atau produk tertentu. Tapi Arfian, dia alergi dengan wanita. Setiap kali ada wanita yang mendekat padanya, dia merasakan tubuhnya langsung gatal dan terasa panas. Maka dari itu, sampai di usianya yang 33 ini, Arfian belum kunjung menikah. Banyak rumor yang mengatakan jika Arfian tak menyukai wanita, dan justru menyukai pria. Arfian ingin membantah itu semua, tetapi dirinya tak memiliki istri yang dapat mematahkan perkataan orang yang memfitnahnya. Tuan, saya lupa memberikan surat ini pada Anda. Arfian kembali membuka matanya. Dia menatap Reza, yang memberikan sebuah amplop coklat berisikan surat padanya. Dia pun mengambilnya, dan membaca tulisan tertera dalam amplop coklat itu. Pengadilan, heran Arfian. Karena penasaran, Arfian pun membukanya. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat isinya. Pria itu menegakkan tubuhnya. Dia memegang kertas itu dengan tangan gemetar menahan amarah yang bergejolak dalam dirinya. Pengadilan menyampaikan, jika keluarga mendiang Nyonya Divya ingin mengajukan banding hak asuh Tuan Arega. Mereka menggunakan rumor tentang Anda, yang sedang beredar, untuk memperkuat perebutan hak asuh Tuan Arega dalam persidangan tersebut. Agar permintaan mereka lebih mudah dikabulkan oleh hakim, terang Reza. Tidak bisa, adikku masih hidup, walaupun dia koma, tapi dia punya hak penuh atas putranya. Aku tidak mau, keponakanku diurus oleh keluarga licik itu. Putrinya meninggal saja, keluarga itu menuntut harta adikku. Apalagi jika keponakanku berada di keluarga licik itu, desis Arfian. 4 tahun lalu, adik Arfian yang bernama Nalendra Sagara mengalami kecelakaan. Di saat itu, istri Nalendra sedang mengandung anak pertama mereka, dengan usia kandungan 7 bulan.
Namun, karena kecelakaan itu Nalendra mengalami koma. Istri Nalendra, Divya Baskara harus melahirkan putranya secara prematur, karena ada masalah dengan kandungannya. Sayangnya, Divya tak bisa bertahan. Dia meninggal pasca operasi sesar dilakukan. Arfian harus merawat keponakannya yang baru saja lahir. Dia tak membiarkan keponakannya diasuh oleh keluarga mendiang kakak iparnya, lantaran sifat buruk keluarga mereka yang tidak Arfian sukai. Dia merawat keponakannya dengan bantuan babysitter. Arfian masih berharap adiknya kembali sadar, sebab hanya adiknya lah keluarga satu-satunya yang dia miliki, setelah orang tua mereka meninggal karena kecelakaan pesawat. Tidak bisa dibiarkan, jika Arega ikut dengan mereka, bisa keponakanku itu mengikuti liciknya mereka. Tidak bisa dibiarkan, tujuannya merebut Arega, biar mudah mengambil kesempatan dalam keluarga Sagara. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertemu dengan pengacaraku, gumam Arfian dengan mata menatap tajam ke depan. Sedangkan di sebuah mansion, tepatnya di sebuah kamar yang diterangi dengan lampu warna-warni, tampak seorang bocah berusia 4 tahun sedang memegang mic. Ruangan itu terasa bergetar, lantaran suara speaker besar di dua tempat yang suaranya terdengar sangat keras. Bocah menggemaskan itu sedari tadi meloncat hingga membuat pipi gembulnya bergerak naik turun. Dalai Peltama aku, memang sudah culiga. Kau celing belcama di lina, kamu udah dangdutannya. Aduh, bocah menggemaskan itu mengakhiri kegiatannya. Dia menolehkan kepalanya dan menatap seorang wanita paruh baya yang berjalan cepat ke arahnya. Nggak mau, cebental bibi, 1 jam lagi. Bocah menggemaskan itu berlari menjauh sembari membawa mic-nya. Dia tak ingin menyudahi kegiatan asiknya. Tuan kecil, tadi bibi lihat di depan rumah, ada penjual leker. Keburu abangnya pergi loh, seru wanita itu, membujuk majikan kecilnya agar berhenti membuat ulah. Mendengar makanan kesukaannya, bocah menggemaskan itu menoleh. Arega Geoffrey Sagara, keponakannya Arfian yang sangat menyukai dangdut. Tiada hari tanpa menyetelnya, membuat orang yang di sekitarnya merasa sakit kepala dibuatnya. Lekel, ada lekel lupana, bocah itu melempar mic-nya sembarang arah. Lalu, mengambil uangnya dan berlari cepat keluar dari kamarnya. Akhirnya, wanita paruh baya itu bernafas lega. Akhirnya dia bisa menghentikan suara yang membuat kepala pusing. Aluna menghentikan motornya di parkiran. Dirinya bergegas membuka helmnya dan menaruhnya di spion motornya. Sejenak, wanita itu melihat ponselnya dan menatap bangunan yang ada di hadapannya. Dia seakan tengah menunggu balasan chat dari seseorang. Kok papa belum balas juga ya? Apalagi rapat sama kliennya. Gumam Aluna. Aluna turun dari motornya, sembari mengambil paper bag yang dia bawa. Perlahan, dirinya berjalan menuju tangga. Namun, matanya tak lepas dari ponselnya. Dia tak sadar, jika ada 2 orang yang baru saja keluar dari dalam gedung dan mengarah padanya. Aluna menghentikan langkahnya. Dia tertegun sejenak saat telinganya mendengar suara yang tak asing baginya. Waktu terasa berhenti berputar, mendadak suasana menjadi sunyi. Perlahan, Aluna mengangkat wajahnya. Matanya bertatapan dengan mata seseorang yang pernah menyakitinya.
Kini, mata itu tak lagi menatap tajam padanya, justru menatapnya dengan tatapan terkejut. Mas Effendi, lirih Aluna hampir tak mengeluarkan suaranya. Aluna mengalihkan pandangannya, tatapannya terhenti pada seorang wanita yang menggandeng lengan mantan suaminya. Tatapan Aluna turun menatap perut besar wanita itu, jantungnya terasa berhenti berdetak seketika dia sadar jika wanita itu sedang hamil. Aku tidak menyangka kita bertemu lagi, ujar Effendi yang mana membuat Aluna tersenyum hambar. Ya, dan apa kabarmu Mas? Tak disangka kamu sudah menikah dan istrimu sudah hamil besar. Ujar Aluna dengan menunjukkan ekspresi bahwa dia baik saja. Kabarku sangat baik, bagaimana denganmu? Balas Effendi. Alina mengangguk, sedari tadi dia mengerjapkan matanya yang serasa mengembun. Baik, sangat baik, kehidupanku jauh lebih bahagia setelah bercerai denganmu. Terang Aluna. Tatapan Aluna beralih ke arah wanita yang kini menjadi istri Effendi. Dia tersenyum pada wanita yang menurutnya cantik itu. Sudah 6 bulan, Aluna tetap merasakan luka yang Effendi torehkan. Lalu, sekarang pria itu terlihat bahagia bersama istrinya. Bukankah itu tidak adil baginya? Kandunganmu terlihat besar. Sudah berapa bulan usianya? Tanya Aluna dengan ramah. Wanita itu menunduk, dia mengelus perutnya dengan gerakan lembut. Masuk 9 bulan, jawab wanita itu dengan suara lirih. Aluna tertegun sejenak, dia beralih menatap Effendi yang sengaja mengalihkan pandangannya agar Aluna tak menatapnya. Usia kandungan wanita itu jelas lebih tua dari usia perceraian mereka. Aluna jadi tahu satu hal, suaminya menceraikannya karena ada seorang wanita yang harus dia berikan status yang jelas. Oh wow, 9 bulan? Bukankah kita bercerai baru 6 bulan lamanya? Oh aku tahu, kamu menceraikanku karena ingin memperjelas status wanita ini dan anak yang dia kandung di status pengadilan. Kenapa tidak bilang sejak awal Mas jika kamu selingkuh? Kenapa kamu harus menyalahkanku, yang tidak becus menjaga bayi kita, agar kamu bisa bercerai denganku kan? Hebat kalian, Aluna bertepuk tangan. Dia merasa kagum dengan Effendi yang berhasil menjaga rahasianya. Bersambung.